Fatmawati melayani Tuhan, melayani sesama. Glory, glory, haleluya. Hey, jadi wanita bijaksana berdampak. WBI Golden Fatmawati. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Apa pagarnya pagi hari ini? Kita bersyukur dalam perayaan Natal hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir bagi kita. Bapak Ibu boleh mengucapkan selamat Natal buat suami, buat istri, bahkan anak-anaknya. Dimanapun kita berada saat ini. Dalam perayaan Natal kita percaya ada kemenangan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang melingkupi kami ya Bapa. Kami boleh hari ini merayakan hari kelahiranmu Tuhan, di mana Engkau lahir buat kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami membawa keluarga kami, anak-anak, istri dan suami. Kami bergandengan tangan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan selamat Natal Tuhan Yesus. Selamat Natal, selamat datang ke dunia ini Tuhan. Bapa, pagi hari ini biar setiap yang kami naikkan, pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, disenangkan Engkau lewat itu ya Bapa. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan puji-pujian kami Tuhan, mereka diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus, namanya disebutkan
Engkau Tuhan kami. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Bapa, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Oh, pemenang. Haleluya. 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 Kita sungguh bersukacita pagi hari ini, amin. Karena kita mau sembah Raja kita. Kita mau puji nama Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Bapa sorga, sembah dan amin Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi. Siap pujilah, pujilah Tuhan Juru Selamat. Mari sembah, oh, kami sembah nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah. Haleluya Tuhan. Ini lagu kami ya Bapa. Puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, kami sembah nama-Mu Yesus Tuhan. Oh, dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
bersuka cita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Oh, bagi kita, terima kehidupan yang. Biar musik saja, mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, Yesus, Kau juru selamat kami, Kau lahir ke dunia ini. Haleluya, Engkau lahir bagi kami, Engkau turun ke dunia, membawa kemenangan, kesembuhan. Oh Tuhan, kami mau sembah Yesus kami. Sembah Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Kau yang ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan kami, Engkau hidup bagi kami.
Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi. Kau bawa pengharapan Tuhan, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan, Engkau juru selamat dunia, Tuhan. Yesus Tuhan, Dia firman yang jadi. Tuhan, bagi kita terima kehidupan. Sekali lagi katakan, juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi. Kau bawa pengharapan Tuhan bagi kami, agar kami percaya Tuhan. Terima kehidupan, hidupan yang terima kehidupan, terima kehidupan yang kekal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala syukur hormat kami hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bulan ini di bulan Desember kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberkati Natal, kita diingatkan bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita, bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa mengasihi dunia diekspresikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, harga yang mahal yang dibayar oleh Allah untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kasih-Nya itu diwujudkan dalam sebuah tindakan. Kasih itu memberi. Kita tidak akan bisa menahan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang kita kasihi. Natal bicara tentang memberi yang terbaik kepada orang-orang, terutama terdekat kepada kita. Kita memberi yang terbaik kepada mereka itu sama dengan memberi kasih kepada Tuhan.
Maka itu kebiasaan orang Kristen merayakan Natal sambil memberi kado kepada orang-orang yang dikasihi. 1 Petrus 2:2 berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Di momen Natal ini, kita diingatkan kembali untuk bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Allah memanggil kita umatnya untuk menjadi suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dia menghendaki suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapannya. Dan seperti layaknya dalam suatu keluarga, Allah Bapa mengasihi anak-anaknya dan anak-anaknya mengasihi Bapa dan juga saudara-saudaranya. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus hati merupakan sebuah ciri khas kehidupan kekristenan. Kita memiliki kasih persaudaraan adalah suatu bukti bahwa kita benar-benar telah dilahirkan dari Allah. Sekarang kita hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak lagi ingin hidup mementingkan diri sendiri seperti hidup yang lama. Kita juga diwajibkan untuk bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, yaitu kasih agape, kasih ilahi yang rela berkorban, yang membutuhkan kasih tertinggi yang didasari Allah sendiri. Hubungan kita kepada sesama harus ditandai oleh kepedulian yang bersedia berkorban demi kebaikan orang lain. Pada dasarnya, kita semua suka mementingkan diri sendiri. Karena itu, kita memerlukan mukjizat Allah untuk memiliki kasih agape ini. Jika kita mengasihi dengan tulus dan dari hati yang murni, kita tidak akan pernah memperalat orang lain bagi keuntungan kita sendiri. Kita harus mengekspresikan kasih Allah itu dengan memberi. Alasan kita mengasihi bukanlah untuk menerima, tetapi untuk memberi. Lihatlah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Bila kita peka terhadap perasaan Allah, kita akan bertindak dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Kasih mengarahkan kita untuk selalu berpikiran positif terhadap orang lain, menggunakan karunia yang ada pada kita untuk membangun kehidupan demi kemuliaan nama Tuhan, dan tetap melakukan kebaikan meskipun dibenci. Hanya orang-orang yang hidup bagi Kristus sajalah yang akan memiliki kasih serta beroleh anugerah Allah untuk melakukan bagi orang-orang lain. Kasih persaudaraan adalah suatu bukti bahwa kita benar-benar telah dilahirkan dari Allah. Sekarang kita hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak lagi ingin hidup mementingkan diri sendiri seperti hidup yang lama. Allah mengampuni kita, karena itu kita pun mengampuni orang lain. Allah baik kepada kita, karena itu kita pun baik kepada orang lain. Kasih bukanlah perasaan, tetapi kehendak. Dan kasih ini adalah sesuatu yang secara terus-menerus harus diusahakan dengan sekuat tenaga jika kita ingin berhasil. Dikatakan, untuk dapat mengamal kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, kita harus terlebih dahulu menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Namun, untuk dapat taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita mesti terlebih dahulu lahir baru.
Karena di saat kita lahir baru, Allah memberikan roh baru dan hati baru yang taat, sehingga hati kita mengalami penyucian oleh ketaatan kepada kebenaran Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh firman Allah yang hidup. Dan Roh Kudus akan terus mengajar dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya. Ketika hati kita mulai lembut dan mau menerima kebenaran firman Tuhan, firman-Nya akan membersihkan dan menyegarkan hati dan jiwa kita. Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Di saat kita menghadapi banyak tantangan seperti saat di pandemi ini, kita membutuhkan firman Tuhan supaya jiwa kita disegarkan dan kekuatan kita dipulihkan. Mazmur mengatakan bahwa orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, sesuai dengan ayat Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan itu teguh, sangat dapat diandalkan. Alkitab menyediakan pengetahuan yang mendalam untuk kehidupan kita di bumi dan juga persiapan yang diperlukan untuk hidup di dalam surga nanti. Oleh karena itu, firman Allah mampu untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita yang membutuhkannya. Dikatakan, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Allah itu kudus dan tidak bercacat celah. Dan ketika kita mendengar dan merenungkan perkataan Allah setiap hari, maka mata rohani kita akan bercahaya. Orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam mata mereka seolah-olah terdapat suatu selubung sehingga mereka tidak dapat melihat hal-hal yang spiritual, di mana Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi anak-anaknya, yaitu masa depan yang penuh harapan. Seringkali rencana Tuhan digagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita sendiri, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis. Meskipun kita berada dalam berbagai tantangan di masa pandemi ini, mata kita harus senantiasa tertuju ke atas, di mana Kristus duduk di sebelah Allah Bapa sebagai batu penjuru. Segala ujian yang kita alami adalah untuk memulihkan iman kita. Kita harus percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Jika mata kita tertuju pada Kristus, mata Tuhan juga akan tertuju pada kita. Karena Ia mau mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, sesuai dengan firman-Nya Mazmur 32 ayat 8. Roh Kudus akan mengilhamkan firman Allah untuk menyatakan kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, karena firman-Nya itu terang bagi jalan hidup kita. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 6. Kelahiran Sang Bayi Natal adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan Yesus
sebagai terang dan lahir ke bumi ini untuk mengubah kegelapan, kesesakan, dan kesuraman kita menjadi terang dan hidup kita jelas dan bermakna. Sesuai dengan Matius 4 ayat 6 berkata, "Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Matius 6 ayat 22 berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu." Jika penglihatan atau pemahaman kita baik, maka perbuatan kita baik. Apa yang kita kerjakan berhasil, dan hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Orang yang matanya tertuju kepada Tuhan adalah orang yang berbuat segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan semua tanggung jawab kita dengan sepenuh hati dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Segala sesuatu yang kita perbuat dengan sepenuh hati mendatangkan berkat. Sebagaimana firman Tuhan berkata, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah." Yang dikatakan di firman Kolose 3 ayat 23 dan 24. Jadi, sesungguhnya apabila kita belum melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan masih egois memikirkan diri sendiri, kita belum taat kepada kebenaran. Maka mata rohani kita masih di dalam kegelapan. Jika kita telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas tanpa mencari imbalan. Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang yang suci akan berjuang terus melawan diri sendiri dari keinginan berbuat dosa dan melibatkan Tuhan untuk memberikan kekuatan menjalani kesucian hatinya. Orang yang suci hatinya senantiasa mengandalkan Tuhan dan tuntunannya, maka hatinya selaras dengan hati Tuhan. Ia menaruh pikiran dan perasaannya seperti yang terdapat dalam Yesus Kristus. Dan orang yang suci hatinya tidak akan menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan ia akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi, orang yang telah disucikan hatinya karena taat kepada kebenaran akan mengalami berkat dan kasih Tuhan, dan kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kasih adalah elemen terpenting dalam kehidupan Kristen. Kasih mencerminkan sifat Kristus sendiri, sabar, murah hati, tidak bercemburu, dan lain-lain adalah teladan Kristus. Apabila kasih diekspresikan melalui tindakan, maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Inilah sebenarnya misi bagi orang percaya untuk membagikan kasih Allah kepada dunia. Sebab itu kita diminta untuk mengasihi. Perintah utama Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Semakin kita mengalami kasih Allah, kita akan lebih sanggup mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Seperti dikatakan Petrus, kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi seperti Dia sendiri mengasihi kita. Karena barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi."
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasihnya tak berkondisi, rela berkorban, dan penuh pengampunan. Kita diberi perintah untuk saling mengasihi seperti itu. Kita dahulu yang telah mati secara rohani, namun kita yang telah lahir baru dihidupkan oleh Allah dalam Kristus. Kita telah lahir baru, telah diberikan roh baru, supaya roh Allah dapat tinggal dan hati baru untuk mentaati kebenaran firman-Nya. Kita harus menyadari bahwa kita benar-benar dikasihi oleh Allah, dan Allah yang kudus, kekal, mengampuni, berkorban, dan tanpa berkondisi sedang hidup di dalam kita. Secara progresif, kita akan diubahkan dan dapat mengasihi seperti Kristus. Kelahiran baru memungkinkan kita memiliki sifat yang baru dan hidup yang baru dengan penuh harapan. Allah memberikan kapasitas kepada semua orang yang sudah lahir baru untuk menghargai, mendambakan, dan mempraktekkan kasih. Roh Allah menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan buah roh yang pertama ialah kasih. Jika kita dipenuhi dengan firman Allah dan dengan roh Allah, maka kita akan menyatakan kasih Allah di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Maka itu firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih berasal dari Allah, sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menunjukkan kasih kepada orang lain, hal itu membuktikan bahwa ia belum mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan memberi perintah ini, Yesus menciptakan suatu kelompok yang dikenali oleh satu hal, yaitu kasih. Gereja mula-mula meneladani jenis kasih yang diajarkan Yesus. Pemeluk agama Yahudi di Yerusalem dari seluruh dunia berkumpul bersama dan saling memenuhi kebutuhan sesamanya. Di Kisah 2 ayat 44 dan 45 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Inilah kasih dalam prakteknya, dan ini meninggalkan kesan bagi penduduk kota itu. Saling mengasihi pada hakikatnya adalah mengasihi sesama orang percaya seperti kasih Kristus pada kita. Karena kita menerima kasih-Nya, maka kita pun akan diperdayakan untuk memberikan juga kasih-Nya itu kepada orang-orang lain. Kita yang mengasihi seperti Kristus mengasihi, membuktikan bahwa kita adalah murid-murid-Nya, dan karena kita telah memberikan kepada orang-orang lain kasih-Nya yang telah kita terima itu, maka kita menjadi mitra kerja dari Roh Kudus yang terus berupaya untuk menarik seluruh dunia kepada Yesus. Dengan mengasihi, kita sedang mempraktekkan kesucian moral dalam kehidupan kita, sebagaimana kita telah lebih dahulu dikasihi Kristus. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan mengucap syukur, terima kasih apa yang telah Dia lakukan, kerjakan untuk memulihkan kehidupan kita semua. Dia telah mengorbankan dirinya supaya kita menjadi anak-Nya lahir baru, supaya kami hidup baru, supaya kita diberkati sesuai dengan rancangan-Nya itu yang indah itu. Bapa, kami syukur ya Tuhan,
Kami telah Engkau pilih Tuhan menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau telah mati untuk kami Tuhan, telah tebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga Tuhan Kau lupakan Tuhan, Kau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak seorang raja ya Tuhan, bahkan anak ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan kami datang Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti Tuhan rancangan-Mu yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu dahsyat Tuhan, yang begitu baik Tuhan pada setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kiranya terus ya Bapa Kau mengampuni Tuhan semua kesalahan kami Tuhan, ketidakmengertian kami, Kau ampuni ya kami Tuhan. Biarlah terang-Mu yang ada dalam hidup kami ini Tuhan menerangi semua ya Bapa kehidupan kami, supaya Tuhan tidak ada lagi kegelapan Tuhan. Hikmat-Mu, kebenaran-Mu menerangi hidup kami, supaya kami terus Tuhan berjalan Tuhan dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa semua umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ya Bapa yang telah Tuhan mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus kepada kami untuk dan menikmati di kayu salib Tuhan, dan bangkit kembali Tuhan di surga duduk bersama-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang percaya kepadanya Tuhan, kami diselamatkan Bapa. Kami dipulihkan segala sesuatunya Tuhan. Rancangan-Mu yang semula Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi mereka semua di mana mereka berada. Urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kami ini Tuhan sampai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan itulah yang terbaik untuk kami Tuhan. Kau punya rencana yang indah untuk kami Tuhan. Kau hidup di dalam kami Tuhan, punyai Tuhan hidup yang membawa kami Tuhan untuk dalam kemenangan, dari kemenangan Tuhan, untuk jalan hidup dalam jalan iman kepada iman yang baru Tuhan, dan kami hidup dari kemuliaan-kemuliaan yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya hikmat-Mu senantiasa Kau tambah-tambahkan kepada kami, pewahyuan yang baru juga Kau tambah-tambahkan setiap umat-Mu ya Bapa, supaya kami mengerti rancangan-Mu, supaya kami tahu Tuhan jalan-jalan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah semua kebodohan kami Tuhan, sehingga kami tidak mengenal Tuhan, bahkan kami tidak melihat Tuhan apa yang telah Kau tunjukkan itu Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan, dan berilah kami hati seorang murid yang taat senantiasa pada firman-Mu, sehingga kami terus disucikan oleh firman-Mu, dan Roh-Mu yang ada dalam kami, yang Kau tinggal dalam kami, terus tuntun kami Tuhan, sehingga kami Tuhan jalan hidup dalam terang-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk membawa setiap umat-Mu di hadapan-Mu Tuhan, bahwa apa yang mereka kerjakan semuanya Tuhan dapat berhasil ya Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan, supaya dunia ini melihat Tuhan bahwa mereka adalah datang dari Engkau sendiri ya Bapa. Dan juga Tuhan kasih-Mu melimpah atas mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya dengan penuh kasih Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan, baik mereka dalam usaha, pekerjaan mereka, baik mereka yang sekolah ya Bapa, mereka melakukan yang terbaik Tuhan, seperti untuk Engkau sendiri Bapa, supaya Engkau disenangkan, dan Engkau sendiri Tuhan akan memberi upah kepada mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bawa semua umat-Mu Tuhan yang sedang sakit ya Bapa, supaya mereka disembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang sedang kesulitan keuangan ya Bapa, belum dapat bekerja ya Tuhan, berilah mereka jalan-jalan Tuhan, sehingga Tuhan mereka terus ya Bapa diberkati, mengalami kebaikan-Mu, mengalami semua berkat-Mu ya Tuhan, sesuai yang apa yang Kau katakan di firman itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kembali untuk jumpa kita di awal permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya saat katakan amin. Puji Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.